Oke, jadi pertama-tama yang kalian perlu lakukan adalah membuat subdomain ya. Subdomain itu bisa kalian dapatkan dengan akses ke domains. Bisa kalian scroll atau kalian ketik aja di tools domains. Di sini sudah ada yang punya saya untuk ketik .bisdik.xyz. Nanti kalian akan membuat sendiri. Nah, boleh maksimal berapapun kalau kalian punya banyak ya udah banyak. Tapi planningnya nanti akan saya buatkan di directory di bisdik.xyz untuk kalian input link, deskripsi dan lain-lain. Oke, yang untuk sekarang misalnya saya buat leaderboard. Pastikan kalian menambahkan di belakangnya .bisdik.xyz. Nah, nanti akan dibuatkan folder ini kalau di PC kalian namanya htdocs. Kalau di sini dia beda namanya. Berdasarkan nama dari subdomain kalian atau kalau domainnya langsung bisdik.xyz dia itu namanya public_html. Nih. Ini sudah. Ini kan public HTML. Nanti kalian akan buat akan kelihatan langsung di sini file manager. Nih, ini public HTML. Ini saya sudah settingkan untuk approval Google AdSense. Nggak tahu nanti kalau bisa atau enggak. Ini folder saya. Jangan diganggu, kalau diganggu kalian nilai E semua. Nah, ini foldernya leaderboard.bisdik.xyz. Umumnya, karena ada masa propagasi dan harus setting SSL, kalian tidak akan langsung bisa mengakses. Kalaupun bisa diakses, dia akan revisi error. Tapi bisa proceed. Ini kok Samudra host. Wah, ini bahaya nih. Kadang seperti itu. Jadi cepat-cepat kita langsung apa ya namanya ya? Unggah foldernya, nanti ada upload aja. Ini yang manual ya. Lalu kalian buka Visual Studio Code kalian atau langsung di folder htdocs. Ya, ini htdocs saya ada di C sum2. Kalau kalian pasti di sum ya. Ya, sum2 htdocs. Lalu buka folder untuk yang ingin kalian unggah. Jadi kalau misalnya dalam aplikasi kalian itu memiliki folder di dalamnya, kalian wajib untuk misalnya ya, Ctrl A, baru kalian kompres dulu jadi zip. Kalau ada foldernya. Kalau enggak, di sini kan punya saya nggak ada folder ya. Bisa langsung saya Ctrl A dan seret. Seperti ini untuk diunggah. Tapi saya khawatirnya kalian ada folder, ya udah saya sekalian berikan yang ada zip. Jadi kita zipkan dulu. Pastikan semua sudah masuk. Saya pakai WinRAR tadi, show more option. Nggak usah sini. Send to compress. Oke, bawaan Windows saja. Karena WinRAR saya belum update. Ini bentuknya index. Baru yang ini yang kita unggah ke cPanel. Karena kalau misalnya kita tarik folder, seingat saya belum bisa. Kecuali memang dia udah update sih. Nah, untungnya di sini sudah ada fitur untuk ekstrak. Jadi semuanya sudah ada di sini. Oke. Close. Ini kalau udah nggak perlu langsung dihapus saja biar nggak beban server. Kalau misalnya kita buka, tadi apa? Leaderboard.bisdik.xyz seharusnya sudah bisa diakses. Nah, nih
Koneksi database gagal karena kita memiliki akses username yang berbeda. Oke. Nanti juga file kalian untuk edit database itu akan berbeda. Kalian akan membuka dan harus diedit sesuai dengan nama dari server kalian. Nanti namanya kalian itu database-nya akan diawali dengan bisdik lalu underscore. Username-nya juga sama, bisdik underscore. Di sini kalian akan tambahkan password juga tidak kosong lagi seperti pada saat di localhost. Di sini kalian wajib kembali di halaman ini lalu pilih database. Manage my databases. Nah, di sini yang saya buatkan untuk leaderboard. Saya create. Berarti sambil nunggu kan koneksinya saya tambahkan. Nama database-nya adalah bisdik underscore leaderboard. Untuk user, ya bebas. Tapi biar saya juga nggak bingung, biasanya yang saya buat adalah nama usernya. Jadi scroll ke bawah ya, namanya sama. Password, tinggal lihat tuh. Misalnya saya mau taruhnya leader. R-nya besar, 2025 bintang. Ini yang aman ya. Ya, strength-nya itu minimal 70. Create. Nggak usah di save. Berarti di sini passwordnya di antara tanda petik kalian harus isi. Coding kalian mungkin akan berbeda, tapi pada umumnya sama sih. Jangan lupa di save. Ini belum juga bisa connect. Tuh. Kenapa belum bisa connect? Karena di cPanel kalian phpMyAdmin kalian masih kosong. Dan juga satu, hampir lupa saya. Setelah membuat database user, kalian juga harus add user to database. Tadi user kalian, lalu nama database kalian. Add all privilege. Ini yang kalian pelajari dulu semester 1. Masih ingat? Lupa? Kok masih user root ya? Harusnya dia berubah dong. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai baru kita setting. Nah, di cPanel ini juga sudah ada phpMyAdmin, tapi tidak bisa kalian localhost/phpMyAdmin. Tapi kalian buka dari cPanel. Leaderboard. Di sini kita akan menggunakan fitur export dan import. Buka localhost kalian. phpMyAdmin. Lalu select database kalian. Kalau nggak salah saya ini leaderboard underscore database. Di sini saya akan export, sedangkan di server kalian akan import. Abaikan aja error-errornya. Ini sekalian ada troubleshooting. Biasanya kalau versinya berbeda, ini leaderboard ya, pastikan sudah diselect dulu. Ingat, hati-hati karena database kalian akan banyak. Jangan sampai kalian menimpa databasenya orang. Apalagi database saya. Awas. Sebenarnya saya bisa rollback sih. Tapi rollbacknya itu akan membuat kalian dapat nilai E. Ini udah SQL-nya, tinggal kita tarik. Pastikan sudah di tabel database yang benar. Pastikan confirm dengan teman kelompok kalian sebelum kalian geser seperti ini. Karena memang sesimpel itu. Kecuali error, nah ini yang akan kita troubleshooting.
unknown collision UTF 8 MB. Nah, kita troubleshootingnya dengan kita buka di Visual Studio Code. Jadi memang masalah umum ya kalau kita ekspor impor. Kita hilangkan yang ini, engine. Hilangkan aja karena bisa otomatis. Ini karena versi jadul. Ini kalau memang kalian database-nya, tabelnya ada banyak, karena setiap dia create table dia akan minta ini, kita copy. Lalu kita file, find. Ctrl H aja sih. Find and replace, engine. Ini kan sudah kita paste ya. Lalu klik replace all. Ini untuk menghapus cepat. Kita save lagi. Baru kita unggah. Kan error nih. Oke, kita tarik lagi. Tuh, udah hijau. Nah, kalau kita refresh, tabelnya sudah ada dan search-nya sudah bisa diakses di sini. Tadi koneksi belum saya save ya. Oh iya, username-nya belum saya isi, sorry. Leaderboard. Nah, jadi pastikan seperti ini ya. Localhost bisa sama, nggak masalah. Access denied. Ini mungkin karena ini saya nggak pakai incognito ya, pakai edge aja. Kadang cookies cacenya masih ada. Jadi untuk tester biasanya saya menggunakan yang lain. Leaderboard.bisdig.xyz. Apa saya salah ngupdate ya? Sebentar. Ctrl C. Nggak mungkin dia ngadat ya. Reload. Leaderboard, edit. Udah benar. Index. Oh iya. Double dia ini. Ini versi lama. Di index juga saya panggil ternyata edit. Yang seharusnya saya ubah di sini. Ternyata dia nggak narik. DB name-nya tadi bisdig underscore leaderboard. Copy lagi. Passwordnya sama. Username-nya sama. Passwordnya leader 2025 bintang. Save. Nah, ini udah bisa nih search-nya. Dah. Ya kan? Kalian udah bisa coba sendiri di leaderboard.bisdig.xyz. Loginnya saya lupa passwordnya apa. Nah, login PHP kayaknya saya belum buat sih memang. Karena ini untuk yang gamifikasi kemarin, mata kuliah gamifikasi. Oke, nanti silakan kalian coba. Ini nggak akan mungkin selesai dalam 1 hari, apalagi kalian baru pertama. Oke, semangat ya. Nanti kalian bisa lihat di video yang sudah saya rekam ini.